Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sanad dan matan hadis. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sanad. Sanad secara bahasa berarti tempat bersandar, sedangkan secara istilah sanad adalah jalur atau rantai periwayatan yang menghubungkan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad mencakup semua perawi yang terlibat dalam menyampaikan hadis dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sanad berfungsi untuk menunjukkan keaslian dan kredibilitas sebuah hadis. Semakin kuat dan terpercaya sanadnya, semakin tinggi derajat keabsahan hadis tersebut. Dalam analisis, sanad dapat terdiri dari berbagai lapisan yang menunjukkan berbagai perawi yang meriwayatkan. Tujuan sanad. Yang pertama, membuktikan kepastian informasi. Sanad berfungsi untuk memastikan kebenaran informasi atau ilmu yang disampaikan. Dengan adanya sanad, kita dapat mengetahui apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua, menjaga keaslian informasi. Sanad membantu menjaga keaslian informasi, terutama dalam konteks agama, dengan memastikan bahwa informasi tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, memperkuat kredibilitas perawi. Dengan mengetahui sanad seseorang perawi, kita dapat menilai reputasi dan kredibilitasnya dalam meriwayatkan hadis. Yang keempat, menjaga keautentikan informasi. Sanad juga berfungsi untuk memastikan bahwa suatu informasi belum mengalami perubahan atau distorsi sejak disampaikan oleh sumber aslinya. Pengertian matan. Matan berarti isi atau teks dari hadis itu sendiri. Dalam konteks ini, matan adalah kalimat atau lafaz yang menjadi inti dari pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW setelah sanad. Secara istilah, matan adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Pentingnya matan. Matan harus dianalisis untuk memahami makna dan konteksnya. Hal ini meliputi pemeriksaan apakah matan tersebut sesuai dengan ajaran Islam lainnya dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya matan adalah inti atau isi daripada hadis itu sendiri. Manfaat matan. Yang pertama, menjadi ukuran kualitas hadis. Matan menjadi ukuran untuk menilai apakah suatu hadis itu sahih, hasan, dhaif, atau palsu. Ini penting untuk menjaga keutuhan ajaran Islam dari kesesatan. Yang kedua, menentukan relevansi dengan Al-Quran. Matan harus diperiksa agar tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis lainnya yang lebih kuat sanadnya. Yang ketiga, memberikan pemahaman kontekstual. Matan memberikan konteks dan makna dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sehingga umat Islam dapat memahami dan mengamalkannya dengan benar. Faktor yang mendorong penelitian sanad dan matan. Yang pertama, hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis merupakan salah satu sumber utama dalam ajaran Islam setelah Al-Quran, sehingga penting untuk memastikan keaslian dan kebenarannya melalui penelitian sanad dan matan. Tanpa penelitian yang tepat, hadis tidak dapat dianggap sahih. Yang kedua,
ketidaklengkapan teks hadis pada zaman Nabi. Tidak semua hadis dicatat secara tertulis pada masa Nabi Muhammad. Hal ini membuat penelitian sanad menjadi krusial untuk mengetahui jalur periwayatan yang benar. Yang ketiga, munculnya pemalsuan hadis. Dalam sejarah Islam terdapat banyak hadis yang dipalsukan. Oleh karena itu, penelitian sanad diperlukan untuk mengidentifikasi dan menolak hadis-hadis yang tidak valid. Yang keempat, proses perhimpunan tadwin hadis. Proses perhimpunan hadis yang terjadi setelah Nabi Muhammad memerlukan penelitian mendalam untuk memastikan bahwa setiap hadis yang dihimpun memiliki sanad yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian. Dalam melakukan penelitian sanad dan matan, ulama biasanya mengikuti langkah-langkah tertentu. Yang pertama, penelitian sanad. Yang pertama, mencatat semua nama periwayatan dalam sanad. Yang kedua, mempelajari biografi dan kualitas periwayatan termasuk keadilan dan kapasitas intelektual mereka. Yang ketiga, memastikan adanya sambungan antara para periwayat. Penelitian matan. Yang pertama, meneliti kualitas matan dengan mempertimbangkan sanadnya. Yang kedua, memperhatikan susunan matan yang semakna dan kandungan maknanya. Yang ketiga, mengidentifikasi adanya syadz atau keanehan atau ilat cacat dalam matan yang dapat mempengaruhi keabsahannya. Berikut adalah cara kita untuk mengetahui mana matan dan mana sanadnya. Bisa dilihat dari hadis berikut. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui mana itu matan dan mana itu sanad. Sanad yaitu berisi dalam kalimat hadis berkata penulis kitab. Misalnya hadis ini berasal dari Imam Al-Bukhari. Nah, kemudian mengatakan pada kami Abu Nuaim, mengatakan pada kami Warqah dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi. Nah, itu termasuk daripada sanad. Sedangkan matan sendiri itu adalah isi atau inti dari hadis tersebut. Dari hadis ini kita dapat mengetahui matan, yaitu yang berisi tentang janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Jika kalian bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah. Nah, itu adalah termasuk daripada matan. Demikian materi yang telah kita pelajari tentang sanad dan matan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.